Di jantung Asia Tenggara, terbentang sebuah pulau raksasa yang sejak jutaan tahun lalu menjadi rumah bagi kehidupan purba, Kalimantan. Dari udara, hamparan hijau yang membentang seperti permadani raksasa terlihat tak berujung. Ditaburi sungai-sungai berliku yang membelah daratan, seperti urat nadi yang mengalirkan kehidupan. Disinilah berdiri salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia. Lebih tua dari Amazon, lebih kaya dari yang dapat kita bayangkan, dan lebih rapuh dari yang kita kira. Para ilmuwan memperkirakan hutan Kalimantan telah ada sejak 130 hingga 140 juta tahun lalu, menjadikannya saksi bisu perjalanan evolusi kehidupan di bumi. Sementara hutan Amazon baru terbentuk sekitar 55 juta tahun lalu, Kalimantan sudah lebih dulu memelihara rahasia alam, menjadi laboratorium hidup yang terus berdenyut hingga hari ini. Hutan Kalimantan bukan hanya kumpulan pepohonan, ia adalah ekosistem yang berlapis-lapis, sebuah jagat raya yang berdiri di atas satu pulau. Lantai hutan diselimuti kelembapan abadi, penuh jamur, lumut, dan serangga tak terhitung jumlahnya. Di atasnya, tumbuh semak dan pepohonan muda yang berebut cahaya. Lapisan kanopi, rimbun dan rapat, menjadi rumah bagi burung, kelelawar, dan primata yang berayun dari cabang ke cabang. Dan di puncaknya, pohon-pohon raksasa menjulang lebih dari 70 meter, menembus langit, tempat elang, dan rangkong terbang bebas. Setiap lapisan saling terhubung, setiap makhluk memiliki peran, dan setiap detik adalah tarian kehidupan yang telah berlangsung tanpa henti selama jutaan tahun. Di antara cabang-cabang tinggi, seekor orangutan Kalimantan menggenggam buah yang matang, mengupasnya perlahan, lalu melempar bijinya ke tanah. Tindakan sederhana itu adalah bagian dari siklus regenerasi hutan. Orangutan, primata yang berbagi 97% DNA dengan manusia, adalah petani hutan sejati. Mereka memencarkan benih dari pohon ke pohon, memastikan generasi baru tumbuh menggantikan yang lama. Tanpa mereka, hutan tidak akan bisa bertahan. Tidak jauh dari sungai, terdengar suara khas yang bergema, suara sengau seekor bekantan, monyet berhidung panjang, yang hanya ada di Kalimantan. Hidup berkelompok di tepi air, mereka berenang dengan cekatan, berteriak untuk menandai wilayahnya. Bekantan adalah simbol keterikatan erat antara hutan dan sungai. Dua elemen yang tak bisa dipisahkan di pulau ini. Di atas kanopi, burung rangkong gading terbang dengan paruh besar yang mengkilap. Mereka bukan sekadar burung, mereka adalah penyebar biji utama pohon-pohon raksasa. Tanpa rangkong, banyak spesies pohon akan punah karena tak ada yang membawa benih mereka ke tempat lain. Sementara itu, jauh di dalam hutan, macan dahan, kucing liar penuh misteri, bergerak diam-diam. Dengan tubuh lentur dan taring yang tajam, predator ini menjaga keseimbangan rantai makanan. Namun hutan Kalimantan bukan hanya tentang satwa. Tumbuhan yang hidup di sini sama menakjubkannya. Rafflesia, bunga terbesar di dunia, muncul dari lantai hutan dengan diameter mencapai 1 meter. Mekarnya hanya beberapa hari sebelum layu, meninggalkan kesan kuat bagi siapapun yang melihatnya. Anggrek hitam, langka dan indah, mekar di sela-sela batang pohon. Ribuan tumbuhan lain menyimpan rahasia obat-obatan. Sebagian telah digunakan masyarakat adat selama berabad-abad. Sebagian lain masih menunggu ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Hutan Kalimantan juga menyimpan rawa gambut, salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Gambut terbentuk dari tumpukan bahan organik yang membusuk perlahan selama ribuan tahun. Ketika gambut ini kering atau terbakar, simpanan karbon yang terkumpul selama ribuan tahun dilepaskan ke atmosfer dalam sekejap, memperparah krisis iklim global. Artinya, menjaga hutan Kalimantan bukan hanya untuk Indonesia.
bukan hanya untuk Asia, tetapi untuk seluruh bumi. Di balik kekayaan ini, hidup pula manusia. Masyarakat Dayak, suku asli Kalimantan, telah menjalin hubungan harmonis dengan hutan selama ratusan tahun. Mereka tidak melihat hutan sekadar sumber daya, melainkan rumah, tempat bernaung roh nenek moyang, dan sumber kehidupan yang harus dijaga. Tradisi ladang berpindah, berburu secukupnya, serta penggunaan tanaman obat adalah bukti kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Hutan bukan hanya ruang hidup, tetapi juga identitas mereka. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, surga purba ini menghadapi ancaman terbesar sepanjang sejarahnya. Deforestasi menggerogoti tubuh Kalimantan. Perkebunan kelapa sawit meluas tanpa henti, mengubah jutaan hektar hutan menjadi lahan monokultur. Dari atas, kontras itu terlihat jelas. Hutan lebat berwarna hijau gelap di satu sisi, lautan kelapa sawit yang monoton di sisi lain. Hilangnya hutan berarti hilangnya rumah bagi orangutan, bekantan, dan ribuan spesies lainnya. Hilangnya hutan berarti hilangnya budaya masyarakat adat. Hilangnya hutan berarti hilangnya paru-paru Asia. Kebakaran hutan menambah luka. Setiap musim kemarau panjang, api melahap lahan gambut, merambat di bawah tanah, sulit dipadamkan. Asap tebal menyelimuti kota-kota, mengganggu pernapasan jutaan orang, menutup sekolah, melumpuhkan transportasi. Dunia menyaksikan bagaimana asap dari Kalimantan melintasi perbatasan negara, menjadi bukti bahwa kerusakan hutan tidak mengenal batas. Perburuan satwa liar memperburuk keadaan. Orangutan diburu, bayi mereka dijual sebagai peliharaan eksotis. Burung rangkong dibunuh untuk diambil paruhnya. Bekantan terusir dari tepi sungai karena pembangunan. Macan dahan kehilangan wilayah berburu. Setiap satwa yang hilang, setiap pohon yang tumbang, adalah bagian dari jaring kehidupan yang terputus. Fragmentasi hutan menciptakan pulau-pulau kecil habitat yang terisolasi. Satwa tidak lagi bisa bermigrasi, tidak lagi bisa menemukan pasangan baru, tidak lagi bisa mempertahankan populasinya. Ilmuwan memperingatkan, jika laju deforestasi terus berlanjut, Kalimantan bisa kehilangan sebagian besar hutannya dalam waktu satu generasi. Namun, di tengah ancaman itu, cahaya harapan tetap ada. Di Taman Nasional Tanjung Puting, orangutan yang diselamatkan dari perdagangan dan konflik dilepas liarkan kembali ke alam. Program rehabilitasi memberi kesempatan kedua bagi satwa liar, sekaligus menyadarkan manusia bahwa kita masih bisa memperbaiki kesalahan. Masyarakat adat memperjuangkan hutan adat, hak untuk mengelola hutan sesuai tradisi mereka. Dengan pengetahuan lokal, mereka menjaga hutan lebih efektif daripada banyak program modern. Ekowisata mulai berkembang, memberi sumber penghasilan alternatif tanpa harus merusak hutan. Anak-anak muda menggunakan media sosial untuk menyuarakan pentingnya konservasi, membawa suara Kalimantan ke panggung dunia. Dukungan internasional juga mengalir. Dunia menyadari bahwa menjaga Kalimantan berarti menjaga kestabilan iklim global. Program perlindungan hutan mendapat pendanaan, penelitian ilmiah menemukan spesies baru setiap tahun, dan teknologi satelit digunakan untuk memantau perubahan tutupan hutan. Semua langkah ini memberi harapan bahwa Kalimantan tidak harus berakhir sebagai cerita kehilangan. Hutan Kalimantan adalah warisan dunia. Ia lebih tua dari Amazon, lebih kaya dari yang bisa kita hitung, dan lebih penting dari sekadar sumber daya. Ia adalah laboratorium alam terbesar, gudang obat-obatan masa depan, rumah bagi jutaan makhluk, dan pelindung iklim global. Setiap tetes air yang mengalir dari sungainya, setiap pohon yang menjulang, setiap suara burung yang berkicau, adalah bagian dari simfoni kehidupan yang tak tergantikan. Kini, pertanyaannya ada pada kita. Apakah kita akan membiarkan surga terakhir Asia ini hancur perlahan?
atau kita akan berdiri menjaganya untuk generasi mendatang. Sejarah akan mencatat pilihan kita. Hutan Kalimantan berbisik lewat gemerisik daun, lewat suara rangkong yang menggema, lewat tatapan mata orang hutan yang penuh rasa ingin tahu. Jaga aku, maka aku akan menjaga kalian. Inilah surga terakhir Asia, lebih tua dari Amazon, lebih megah dari yang terbayang, dan lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli. Jika kita kehilangan hutan ini, kita kehilangan masa depan. Jika kita menjaganya, kita menjaga kehidupan. Di antara gemerisik daun dan suara satwa liar, hutan Kalimantan menyampaikan pesan yang tak pernah berubah. Jaga aku, maka aku akan menjaga kalian. Lebih tua dari Amazon, lebih megah dari yang bisa kita bayangkan. Hutan ini adalah warisan purba yang tersisa di Asia. Jika kita membiarkannya hilang, kita kehilangan masa depan. Namun jika kita menjaganya, kita sedang menjaga kehidupan itu sendiri. Inilah surga terakhir Asia, hutan Kalimantan. Di balik kanopi raksasa yang menjulang tinggi, kehidupan malam di hutan Kalimantan perlahan menghidupkan dunia yang tak terlihat di siang hari. Saat matahari tenggelam, udara menjadi lembab dan dingin, dan suara malam mulai memecah kesunyian. Kelelawar keluar dari celah pohon, terbang cepat memburu serangga malam. Sayapnya menciptakan desiran halus, hampir tak terdengar oleh telinga manusia. Di cabang tinggi, Tarsius, primata kecil dengan mata bulat yang besar, menatap gelap dengan penuh kewaspadaan. Dengan lompatan singkat, ia berpindah dari satu batang ke batang lain, berburu serangga, atau mencari tempat berlindung di balik daun lebat. Di lantai hutan, tapir perlahan berjalan di antara akar dan semak. Jejaknya meninggalkan cetakan lembut di tanah basah, sementara ular tanah melata di sekitar, menyesuaikan langkahnya dengan kontur tanah. Setiap hewan, sekecil apapun, memainkan perannya dalam jaring kehidupan yang telah berlangsung jutaan tahun. Bahkan rayap yang tampak remeh ikut mengurai kayu tua menjadi nutrisi, menyuburkan tanah bagi generasi pohon berikutnya. Tidak jauh dari sungai, seekor bekantan muda belajar berenang di arus yang tenang. Ibunya mengawasinya dengan waspada, mengingatkan bahwa hutan adalah rumah, sekaligus medan pertempuran kecil untuk bertahan hidup. Di langit malam, burung rangkong gading mendarat di pucuk pohon raksasa, menoleh sejenak untuk memastikan wilayahnya aman. Sebelum menghabiskan malam di dahan yang tinggi, rawa gambut di bagian lain hutan menjadi panggung bagi satwa kecil. Katak-katak berwarna cerah muncul di sela akar dan daun, bersuara serempak seperti orkestra mini yang diciptakan oleh alam. Ikan-ikan kecil menembus air yang gelap, sementara udang rawa menyelinap di dasar lumpur. Setiap gerak, setiap suara menjadi bagian dari simfoni malam yang tak pernah berhenti. Hutan Kalimantan juga menyimpan misteri yang tak bisa dijelaskan sekadar dengan kata-kata. Di balik kabut yang turun, aroma tanah basah bercampur dengan getah pohon tua. Jamur langka muncul di celah-celah kayu yang membusuk, menunggu sinyal dari kelembapan yang tepat untuk mekar. Semua makhluk, dari serangga terkecil hingga primata terbesar, mengikuti ritme yang sama, tak tertulis, namun selalu harmonis. Manusia pun, dalam tradisi dan kearifan lokalnya, tetap menjadi bagian dari ekosistem ini. Anak-anak Dayak belajar dari orang tua mereka, bagaimana membaca jejak hewan, menebang pohon secukupnya, dan merawat tanaman obat. Ritual dan cerita yang diwariskan turun-temurun menjadikan hutan bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga guru dan pelindung budaya. Namun ancaman tetap nyata. Setiap hektar yang hilang oleh kebakaran atau penebangan membawa konsekuensi serius. Satwa kehilangan tempat berlindung, biji-bijian tidak lagi tersebar, dan keseimbangan ekosistem terganggu. Fragmentasi hutan membuat populasi terisolasi,
menurunkan keragaman genetik, dan meningkatkan risiko punah bagi banyak spesies. Di tengah tekanan itu, ada cahaya harapan. Program rehabilitasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting menunjukkan bahwa alam bisa pulih jika manusia bersedia bertindak. Ekowisata berkelanjutan memberi masyarakat alternatif ekonomi yang tidak merusak hutan. Teknologi satelit dan pemantauan modern memungkinkan pengawasan hutan secara real time, sehingga kebakaran dan penebangan ilegal bisa ditindak lebih cepat. Hutan Kalimantan adalah laboratorium alam hidup. Ia adalah rumah bagi jutaan makhluk, gudang obat-obatan, penyimpan karbon raksasa, dan paru-paru Asia yang menyerap ribuan ton karbon setiap tahunnya. Setiap pohon, setiap sungai, setiap makhluk adalah bagian dari jaringan kehidupan yang tak ternilai. Kehilangan satu elemen berarti mengganggu keseimbangan seluruh ekosistem. Pesan hutan ini jelas. Jika kita membiarkannya rusak, kita merusak masa depan. Jika kita menjaganya, kita melindungi kehidupan, budaya, dan iklim global. Di antara gemerisik daun, tatapan orangutan, dan terbangnya rangkong gading, hutan Kalimantan berbisik, "Jaga aku, maka aku akan menjaga kalian." Saat fajar pertama menembus celah-celah kanopi, hutan Kalimantan kembali diselimuti cahaya lembut. Setiap daun, setiap ranting memantulkan cahaya pagi yang hangat, membangkitkan kehidupan yang semalaman tersembunyi. Burung-burung kecil mulai berkicau, saling menandai wilayah dan pasangan. Dari dahan tinggi, rangkong gading memperhatikan sekitarnya, sesekali menukik untuk mencari buah matang. Aroma tanah basah dan getah pohon menyebar, menandakan siklus hidup yang terus berjalan tanpa jeda. Di lantai hutan, semut dan serangga kecil bergerak tanpa henti. Mereka bekerja mengurai sisa daun dan ranting, membangun liang, dan menjaga tanah tetap subur. Seekor kelabang tanah meluncur di atas dedaunan yang lembab, bergerak mengikuti jejak bau mangsa kecil. Cacing tanah berperan sebagai insinyur mikro, mencampur tanah, dan menghidupkan nutrisi yang akan diserap akar pohon muda. Dalam dunia kecil ini, setiap makhluk memiliki perannya sendiri, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia. Di tepi sungai, orangutan muda mengayunkan tubuhnya dari satu cabang ke cabang lain. Ia berhenti sesaat untuk menggigit buah yang matang, lalu melempar bijinya ke tanah. Perlahan, biji itu akan tumbuh menjadi pohon baru, menjadi bagian dari hutan yang berumur jutaan tahun. Di seberang sungai, kelompok bekantan mengamati lingkungan dengan cermat. Mereka berenang dengan cekatan, menandai wilayah mereka, dan menjaga diri dari predator yang mungkin mengintai. Bekantan adalah penjaga keseimbangan antara sungai dan hutan, simbol hubungan harmonis antara air dan daratan. Di bagian hutan yang lebih lebat, macan dahan bergerak diam-diam di antara semak dan akar. Tubuhnya yang lentur menyesuaikan diri dengan medan, matanya tajam, dan telinganya menangkap setiap suara sekecil apapun. Predator ini memastikan populasi herbivora tetap seimbang, mencegah spesies tertentu mendominasi dan mengganggu ekosistem. Di atas kanopi, burung-burung kecil saling mengejar, menciptakan tarian udara yang indah. Suara mereka berbaur dengan gemericik air dari sungai. Di balik lebatnya hutan Kalimantan, tersimpan berbagai misteri yang hingga kini belum terungkap. Legenda tentang suku gaib dan peradaban tersembunyi, kisah orang hilang secara misterius, hingga fenomena alam aneh seperti suara ketukan dari pohon, terus menjadi buah bibir masyarakat setempat. Bagi penduduk asli, hutan Kalimantan bukan sekadar bentang alam, melainkan dunia yang dihuni oleh makhluk supernatural. Salah satunya adalah Kuyang, sosok menyeramkan berupa kepala wanita dengan isi perut menggantung, yang diyakini mencari darah manusia pada malam hari. Tidak hanya itu,
Terdapat pula kisah tentang suku Bunian, bangsa gaib yang konon hidup di kota-kota tak kasat mata, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Beberapa cerita bahkan menyebut adanya orang-orang yang hilang, diduga tersesat atau terbawa ke alam lain. Seperti kisah Makpong yang hilang setelah terdengar suara ketukan dari sebuah pohon besar, membuat keluarganya ikut tersesat tanpa jejak. Masyarakat Dayak memiliki aturan dan pantangan khusus ketika memasuki hutan. Mereka dilarang berbicara kasar, bersikap sombong, atau merusak lingkungan. Diyakini, siapapun yang melanggar bisa tersesat bahkan ditimpa malapetaka. Selain misteri mistis, hutan Kalimantan juga menyimpan rahasia biologis. Beberapa spesies langka masih sulit diidentifikasi, seperti makhluk kayan mentarang yang pernah terekam kamera, namun hingga kini belum sepenuhnya dipahami para ahli. Bahkan, ada yang percaya bahwa sebagian wilayah hutan Kalimantan adalah gerbang menuju dunia lain, layaknya segitiga Bermuda. Kepercayaan terhadap roh penjaga hutan juga masih hidup hingga sekarang. Suku Dayak melakukan ritual khusus untuk menghormati para penunggu rimba, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sementara itu, praktik ilmu gaib, jimat, hingga mantra masih diyakini sebagai cara untuk melindungi diri atau memperoleh kekuatan tertentu. Hutan Kalimantan tetaplah sebuah dunia misterius. Antara mitos, kepercayaan, dan kenyataan, hutan ini menyimpan sejuta rahasia yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap.